Halo guys, kembali lagi bersama gue Nathan di channel gue sendiri. Di bulan ini adalah bulan suci Ramadan. Wes, kayaknya bahasa Ramadan terlalu kol-kolah banget. Sedikit klarifikasi, gue Nonis. Ya intinya di podcast hari ini kita akan membicarakan hal-hal yang bebas tentunya, dan ada yang banyak yang kubahas sih tentang intinya ngobrol empat mata lah antara temanku. Iya. Iya. Halo guys. Kayak mesra-mesraan banget anjing. Iya, Aduh, parah. Aduh, Jadi apa nih yang mau dibahas? Apa ya? Banyak sih sebenarnya yang dibahas. Wah, apa nih? Ya, Kepo aku. dia kan guys, ini namanya Vicky kan. Namanya Vicky. Gue Cok, pengalaman soal cinta, Cok. Oke. Pertanyaan pertama. Anjir. Langsung question. One question. Jadi apa Mas? Punya TikTok kan? Ada. Punya TikTok kan? Ya. Pasti ada dong. Quotes di TikTok itu antara yang masuk akal dan sampai enggak masuk akal. Ada banyak. Apalagi cewek-cewek ya kan, tahu lah sendiri ya penonton YouTube ya. Banyak. Kalau aku sering bikin video reaction di YouTube tuh pasti ada aja yang quotes itu di luar nalar. Apa yang pernah kamu lihat tuh? Ya, Kata-katanya tuh sampai benar-benar di luar nalar tuh. Tapi kayaknya nggak pernah ketemu sih. Dia kan on otomotif guys. Bahkan dia tuh FPV ya sih, antara motor sama mobil. Iya. Tapi kasih clue-nya dulu. Clue-nya apa? Ya, kasih clue. Contoh kata-kata. Contohnya. Soalnya aku nih orangnya yang jarang banget di TikTok. Dia paling sering di WA sih. Kebanyakan kalau di TikTok tuh kata-katanya perempuan tuh ada yang begini. Dia mau kerja sama kuli. Gajinya aja segitu. Ada apa dengan kuli, guys? Ada apa dengan kerjaan kuli? Jujur ya. Aku sebelum sekarang kerja di PT Astra. Dia tuh pernah kuli juga anjir. Aku dulu pernah jadi kuli bangunan, guys. Masalahnya. Jadi apa yang dipermasalahkan dengan dunia perkuliahan? Selama itu tidak memalukan, selama itu menghasilkan uang, selama uang yang dihasilkan itu halal, kenapa tidak? Betul. Nggak ada yang salah, betul. Sekarang gini guys, rumah kalian tanpa kuli atau arsitek itu tidak akan terbangun guys. Betul. Itu. Jadi tolong ya untuk bro-bro di luar sana. Bukan bro anjir, lebih banyak perempuan anjir. Perempuan ya. Lebih banyak anjir. Bro NC saja yang di luar sana. Biar sama rata. Iya, betul. Buat bro NC yang di luar sana ya, yang udah merasa kehidupan ekonominya udah mencukupi. Tolong jangan saling merendahkan pekerjaan yang lain. Jangan membandingkan rezekimu dengan rezeki orang lain. Gitu. Tapi kayaknya bukan cuma polisi kalau di TikTok. Ya ada beberapa pekerjaan yang lain kayak macam security juga. Itu parah sih. Apalagi ada apa dengan dunia perkuliahan ini? Sama satu lagi. Jangan mencintai orang ketika dia masih mencintai. Loh. Apa maksudnya? Sorry. Untuk seorang laki-laki, cinta pertamanya laki-laki itu adalah seorang ibunya. Betul lagi. Mau sampai kapanpun si laki-laki menikah atau sudah mempunyai keluarga, tetap laki-laki itu tetap menghormati lah. Menghormati atau tetap milik ibunya. Jadi jangan pernah, untuk cewek-cewek nih, jangan pernah melarang laki-lakimu menjaga jarak dengan orang. Logisnya tuh gini aja. Kalau misalkan di TikTok itu ada kata-kata jangan pernah mencintai orang yang masih selalu tanya bersama ibunya atau menyayangi ibunya atau mencintai ibunya. Tapi logisnya kalian nanti bakal jadi ibu. Gimana ayo? Anak kalian gimana ayo nanti? Misalkan punya cewek kan? Nah, dia lebih, maksudnya punya cewek atau punya istri kan? Nah, dia lebih sering tuh waktunya sama istrinya, nggak sama kalian. Pikir aja dulu. Makanya kenapa kita tuh selalu menghargain orang tua, menghormatin orang tua. Ya biar kita inget lah. Ya. Oh iya.
aku dulu dididik zaman POC. Nah, kamu tahu lah zaman POC itu. Maksudnya pendidikannya, maksudnya jokesnya pendidikan zaman POC. Itu zaman-zaman dimana para manusia didoktrin gak sih? Ya, betul. Cuman kan Kamu harus seperti ini, ya, kamu harus jadi kayak gini, ya nggak sih? Iya, betul. Didiknya itu dengan cara VOC. Maksudnya gimana? Kayak kamu tuh apa-apa dikekang, apa-apa kayak dikesau. Kamu jangan ini ya, jangan itu, jangan itu ya, jangan bergaul sama ini, jangan bergaul sama ini. Karena orang tuamu tuh pernah ngalamin sama kayak aku. Ya. Tapi udah punya pengalamannya, Mas. dari cilik, cuma jujur dari kecil aku pernah dari kecil pulang telat dikit aja, anjir tuh pendeng udah ready di rumah, pendeng, kata kan pendeng kan, sabu celana ikat pinggang asli itu nggak berapa kali sih, dua kali ya, karena zaman dulu kan ada namanya zaman warnet ya kan. Nah, lebih sering aku lebih sering di warnet guys daripada kayak di rumah tuh kayak hampa. Iya loh, kabut ya. Kok dulu tuh nggak ada zaman ini, Cok. Nggak ada zaman HP, lebih ya nggak ada zaman podcast atau sosial media, itu nggak terlalu anu ya. Kalau ya HP ada kan sekarang enak, orang tuh nggak usah keluar, nggak usah ke warnet lah, main game ya cukup di HP aja lah. Tapi memang betul sih, dulu tuh memang nggak, zaman sosmed itu memang nggak kayak sekarang. Kalau sekarang nih menurutku pribadi memang keras banget nih dunia sosmed yang sekarang ya, lebih hampir menjerumuskan para pemuda milenial. Tapi gak apa-apa sih, uploadnya lo malam. Jadi masih hampir menjerumuskan dunia pemuda milenial nih ataupun Gen Z ya. Dunia sosial media ini keras juga ternyata. Kalau untuk zaman sekarang ya. Kalau untuk zaman dulu ya nggak ada, Mas, yang namanya HP Android itu nggak ada. Iya. Dulu Nokia. Dulu kita bisa beli HP Nokia itu, wow, itu udah termasuk orang kaya itu. Ya murahnya segitu, standarnya HP zaman dulu tuh begitu, antara 300 sampai 800. Nokia, Evercross, terus Sony Ericsson. Anjir. Zaman kecil banget. Mito. Mito. Kamu dulu punya apa, Cok? Aku dulu tuh punya Nokia, ada Sony Ericsson, punya Samsung yang tombol itu. Aku punya dulu. BlackBerry nggak punya. Kalau BB aku dulu sempat punya, tapi sebentar aja. Habis itu dicuri teman. Nah, itu BlackBerry itu setara dengan kamu pakai iPhone. Nah, itu. Nggak ada yang pernah buka, anjir. Nggak ada yang pernah punya. BlackBerry ya fiturnya ada Facebook. Nah, Facebook tuh layarnya cuma di tengah doang, anjir, layarnya. Kayak gini loh, kayak nekan aja gitu. Gitu doang. Nggak kayak sekarang nyentuh apapun mana-mana ada gitu. Kok dulu tuh namanya HP layar sentuh. Layar sentuh sih lebih tepatnya, kayak pakai sekarang kursor. Sekarang kita ini sebetulnya mau kita bahasnya apa nih? Nggak tahu, anjir. Dunia perteknologian atau dunia percintaan ini? Intinya pengalaman kita aja lah, anjir. Oke. Ya. Iya sih, sampai larut kemana-mana ya. Ayo, jangan ya Mas, jangan. Malah promosi, anjir. Enggak promosi sih. Namanya kita dari kecil pernah disuguhkan dengan HP begitu. Ya, ada betulnya. Terus jadi untuk pertanyaan kedua, pertanyaan selanjutnya. Apalagi ya? Masih ke TikTok, masih ke standar TikTok. Oke, kita masih ke TikTok. Menurutmu setuju apa enggak cewek itu ngincar laki-laki itu yang ya dibilang ada duitnya, ya nanti dibilang enggak juga sih sebenarnya. Kalau cewek butuh duitnya realistis toh, butuh pasti toh. Nah, kalau cowok yang enggak ada itu loh yang kasihan, kayak anjir aku ngincar cewek nih tapi standarnya kok sekarang ngeri-ngeri, kayak pengen inilah itulah. Intinya gini guys, intinya gini. Kita sebagai laki-laki jangan menganggap diri kita itu provider di depan lawan jenis kita, provider atau bahasamu atau di depan cewek. Kalau kita memang lagi nggak punya uang atau nggak punya atau sedang ekonomi kita lagi turun, udah ngomong aja, jujur aja.
lebih baik kita ngomong apa adanya guys dengan pasangan kita. Kalau memang kita, contohnya nih, kamu bro, lagi suka sama cewek, tapi posisi ekonomimu lagi turun, kamu yang lagi pas-pasan banget. Tapi kamu nih suka sama dia, kamu pengen ngungkapin ke dia, ya ungkapin aja. Masalah diterima atau enggaknya, itu ya urusan nanti. Yang penting kamu udah ungkapin. Tapi ya pesan di pertama, kamu harus jujur bahwa kamu itu memang bukan seorang provider. Lebih gitu. lebih ke apa adanya gitu. Lebih kayak maksud dan contohnya tuh kayak nembak tapi urusan jawabannya tuh nanti aja gitu. Iya, betul. Nah, emang logikaku memang. Kalau untuk si pesan membuat si cewek-cewek gini. Selama kalian masih berhubungan dengan laki-laki yang belum berstatus suami kalian, ya minta tolong lah guys. Jangan mengharapkan apa-apa deh. Ya kalau untuk hanya sekedar makan ya ini nggak apa-apa sih, itu wajar. Namanya itu wajar, orang jalan ya butuh makan lah, masa orang jalan doang anjir. Ya betul ya di mana-mana orang jalan butuh makan ya, butuh bensin. Tapi ya kalau untuk di luar itu menurutku salah sih guys. Tapi kurang tepat bukan salah ya, tapi bukan kurang tepat. Tapi bukan oknum cewek aja, tapi ya, ada lebih oknum laki-laki. Aku banyak juga laki-laki yang kayak gitu. Aku sempat ketemu di TikTok di Instagram. Ada salah satu video, dia kan rumahnya lagi habis kan token listriknya kan. Yeah. Gelap, kondisi gelap. Nah, dan di kondisi itu dia bikin entah beneran konten atau real di itu nasibnya dia. Nelpon ke cowoknya ngomong gini, kamu ada duit nggak? Bisa nggak sih balikin utangmu yang kemarin ini. Nah, terus si cowok jawab, aku balikin. Lu takut banget sih kalau gue nggak balikin? Ya. Bukan nggak takut balikin, cuman kondisinya kan lagi memang kepepet tuh kan, lagi memang mati lampu, voucher habis, gak ada uangnya. Ya dia nggak bisa minta siapa lagi lah selain cowoknya itu. Iya. Kalau untuk itu sih wajar aja ya guys ya. Namanya kita berpasangan ya, kita jalin hubungan, kekurangan kelebihan pasangan kita yang bantu buat tutupin, kita bantu buat isiin. Dia nggak berlebihan juga. Tapi kalau soal yang token listrik tuh, oke lah kalau itu, karena kan konteksnya itu kan minta tolong. Karena konteksnya kan masih minta tolong. Nah sih, dan ceritanya sih cowok ini punya utang ke ceweknya. Nah, dan wajar dong ditagih. Dan butuh. Masalahnya listriknya mati. Ada sih, nanti aku spill lah videonya yang mana. Iya, loh sampai sekarang sampai sekarang dia apa namanya? Masih viral ya? Bukan viral. Aku kan sempat komen. Komen gue kurang ajarnya masih. Komen gue udah pengangguran gini. Anjir, malu aku kayak. Ada. Loh, buktinya ada loh, guys. Kita sebagai laki-laki merasa terzolimi ya. Iya, terzolimi, coba. Masalahnya dia tuh laki-laki, masalahnya kita juga laki-laki. Komen kan begitu kan. 300 like, cok, yang komen. Ada yang komen juga. Bang, santai bang. Ada yang bilang mewakili bang. Serius. Nanti aku spill di SS-annya. Boleh. Terus untuk selanjutnya apa ya? Jangan ngeblank bang, Nggak ngeblank, memang gitu. Berusaha untuk mencari sebuah pembahasan atau topik. Ya, biasanya kan kok tamu-tamu kan naik balik gitu kan. Loh iya kan? Nih. Ini dari aku ya bang. Buat kamu ya mas. Bang sok tua banget anjir. Yo bang. Apa? Adik. Ya kayak biasa kita tongkrong lo cok. No usah sok bang anjir. Oke. Ini pertanyaan buat kamu deh. Kamu. Kode anjir. Kamu deh. Oh iya deh. Kamu deh. Apa? Telinga. Terus ini. Kalau menurut kamu sendiri. Hubungan yang seperti apa sih yang bisa dikatakan atau dikategorikan hubungan baik? Hubungan sehat lah, yang tanpa harus ada dunia perseksan atau dunia. Tergantung dari yang kita temui. Maksudnya ya, kita kan nyari cewek nih, terus kita ketemu. Ya iya dong. Kalau kita nyari nggak ketemu kan bukan nyari namanya bang. Lewat doang.
Iya ya. Aduh. Dapat Jadi, nih, ah, dapat ya, ceritanya sefrekuensi lah, ya. sefrekuensi. Ngomongnya nyambung. Nah, terus udah mulai pendekatan nih, udah mulai pendekatan, mulai sedikit bucin-bucinan lah, bucin-bucinan. Nah, terus itu tambah topik obrolan yang sedikit 18 ke atas. Kayaknya belum waktunya deh. Lebih tunggu Lebih ke mungkin tabu kayaknya lebih ke ya. tabu ya, Ya. dibilang tabu ya, tapi kalau memang ketemunya sama model-model yang begitu juga ya nggak apa-apa sih. Kalau yang modelnya nggak polos-polos nggak tahu apa ya jangan aja. Kasihan ya jatuhnya ya. Iyalah, kasihan lah. Lebih ke anu. Apa sih kalau bahasa zaman sekarang tuh? Sexual abuse kayaknya. Sexual abuse. SE. SE. Sexual abuse. Abuse SA bah. Ya SE anjay. Wih, anjay. Yang intinya itu. Oke, jadi menurut kamu begitu ya? Heeh. Menurutmu? Nah, kalau menurutku sih itu udah nggak wajar sih. Karena kan mereka masih berhubungan status pacaran. Tapi kan sekarang kan ya kalau untuk zaman sekarang ya nggak tahu ya. Tapi ini kita buka kartu nih. Tapi zaman sekarang itu di mana ada hubungan pasti ada friends hal with yang benefit. betul. FWB kalau bahasa zaman Yes, sekarang tuh FWB. betul. Friends with benefit. Benefitnya apa bang? Ya, you know lah, cari aja di Google. Berupa diri Ya ya. sangat-sangat ya kamu menguntungkan dia, terus dia menguntungkan kamu juga gitu loh. Yes, betul. Sama-sama teruntungkan. Aduh, apa ya? Ini kalau pribadi aku sendiri sih itu udah nggak wajar sih. Kenapa? Karena belum waktunya. Apa? Kasihan gitu. Yang pertama sih laki-laki kasihan. Kalian tuh udah ngeluarin banyak tapi dibuang gitu aja gitu. Tapi kan soalnya kan kalian nggak tahu tuh di dalamnya tuh isinya entah yang nantinya bisa jadi pejabat, bisa jadi presiden ya kan? Oh, di luar atau jadi arsitek ataupun ya intinya pegawai-pegawai yang tinggi-tinggi lah. Iya, Kan kalian nggak tahu gitu yang kalian keluarkan tuh sia-sia atau berguna. Di TikTok ada yang di TikTok ada yang tiba-tiba apa? Kan masa tiba-tiba langsung jadi gede anjir, kan nggak mungkin anjir. Ya, parah emang. Kalau terus buat untuk si cewek jangan gitu. Kalian tuh rugi banget. Kenapa? Karena takutnya kalian udah ngelakuin sama si ini nih. Kalian cewek nih udah ngerasa bakal lama sama dia, bakal seterusnya gitu. Atau hidup bareng lah contohnya. Tapi ternyata udah di pertengahan jalan kalian nggak jadi satu sama dia kan, jadinya kalian yang rugi gitu. Misalkan menurut kalau kita misalkan terus belum rencana mau ke pernikahan, kalau dia bilang sayang aku pengen nih gitu. Enggak. Kira bakal ngomong ke situ. Lebih ke mikir sayang aku udah enggak fee nih, miss me. Ya. Gimana? Menurutmu lo ya? Atau masih mempertahankan atau kayak ya udahlah itu masa lalu aku udah peduli, dia kan sama aku aja. Kalau untuk soal itu sih itu tergantung dari pribadi ya. Karena ya menurutku sih lebih ke pribadi masing-masing. Kalau si laki-lakinya mau menerima apa adanya ceweknya, tapi dengan tanda kutip nih, ceweknya jangan ngulangin hal yang sama juga. Betul. Nanti kalian menceritakan keburukan masa lalu kalian, malah kalian juga jadi pelaku dari masa lalu orang baru kalian. Jangan. Kalau aku sih gitu. Kalau aku sih kalau ketemu cewek yang begitu terus dia terbuka ngomong begitu saat kita tentang masalah ini nggak apa-apa. Kita terima. Enggak. terima aja. Mau tolak gitu. Terima aja. Kan pada hakikatnya cowok itu kan memang bertanggung jawab. Ya. Apa yang dia mulai ya harus yang diakhiri. Betul. Tapi gini guys. Kita berdua di sini bukan mau jadi orang laki-laki yang munafik juga ya, enggak ya? Kita pernah. Cuman ya bukan pernah lagi. Gua duda aja. Gua udah duda anjing. Anak gua 1. Tapi ya itu masa lalu gua, masa lalu saya. Masa laluku hanya sebatas memberikan pengalaman saja. Ya, kita kalau experience
from Mas Vicky. Experience from Mas Vicky. Karena kenapa guys? Aku belajar dari dia ya kan. Iya, aku belajar dari kamu. Kayak Jadi coaching. ya coach lah, pelatih anjir. Dia pelatih aku pemain. Enggak bercanda. Tapi Lebih tepatnya kita tuh belajar dari orang yang sudah pernah ngalamin hal itu, terus kita bilang atau kita kayak kamu udah dapat dari ini nih, dapat pendapat dari ini nih yang udah pernah begini nih, atau kamu dapat pengalaman dari ini nih yang belum pernah begitu. Nah, terus dia berpendapat kalau nikah tuh gini. Nah, kamu ambil dulu sisi dari positif, sisi dari sananya yang udah nikah tapi udah enggak sama-sama dia lagi gitu loh. Poinnya apa? Nikah itu enggak sembarang nikah tuh sakral. Cuman kalau kamu nikah itu dapat sekali seumur hidup, dapat perempuan yang kurang nerima apapun sama lu ya percuma juga. Kayak sia-sia kamu hubungan pacarannya bertahun-tahun tinggal nikah. Kayak kisahku anjing curhat. Jadi gini guys, intinya lengkapi kekurangan dari pasangan kalian masing-masing. Jangan membuat kekurangan dia itu menjadi hal yang memalukan buat kalian. Ada yang bilang, "Bang, kalau misalkan dia tidak menerima kekurangan itu, ya cari yang menerima kekuranganmu." Iya, cari yang jangan menutupi kekurangan kamu. Jangan yang tiba-tiba dia so asik sama kamu kan, yang awalnya betul-betul ngechat nih, ngasih harapan, ngasih kepastian nih, tahu tiba-tiba dia nggak nerima kamu apa adanya ya. Cari yang betul-betul terima kamu apa adanya. Sakit dong Bang, kalau nggak ada yang mau terima kita. Iya, sakit banget. Capek. Jangan nangis. Gak nangis aku cowok. Lebih ke mewek aku. Mungkin ini video upload pas konten tentang pendapatku yang lain ada sendiri. Hari apa? Hari Rabu nih. Besok Jumat lah, nih, enggak Kamis. Karena panjang cowok podcast kita cowok. Perlu ku edit. Dia nih datang dengan sendirinya ngechat. Gimana posisi Tan? Di rumah. Ya udah, aku datang. Jelangkung ya ini ya. Ini kisahnya jelangkung saya. Aku nih jelangkung ya. Datang tak diundang, pulang enggak pulang sama motor anjing. Kan jelangkung pulang enggak diantar anjing. Goblok. Kukira datang tak diundang pergi tanpa berpamitan. Oh, kayak dia. Siapa tuh? Guys, dia orang Jawa nih. Jangan sok-sok bahasa Indonesia. Coba lah. Sekali bahasa Jawa lah. Oke, guys. Jadi gini. Jadi ngene loh. Tapi enggak apa sih campur-campur, Cuk. Enggak apa campur-campur. Ya enggak ngono juga, ceritane. Aduh. Nanti aku translatekan aja guys. Sebisa aku loh ya. Sesanggupku aja. Ya, rata-rata yang subscribe aku ini ya, ngerti juga sih bahasa Jawa. Ngerti juga. Mana ada beberapa yang ngerti. Tapi kita kan masih YouTuber daerah. Ini YouTuber daerah. YouTuber kan kabupaten. Kadang-kadang YouTuber. Kita kan berada di Muara Jawa. Kita bawa kecamatan nih. Iya, Muara Jawa. Jadi kalau mau cari kita itu di Muara Jawa aja. Enggak begitu. Ya, kita enggak akan kemana-mana. Apa lah. Kita perkenalan tempat dulu, Muara Jawa. Apa sih yang kamu lebih enak di Muara Jawa? Kamu pernah kerja di Samarinda toh? Lebih enak neng Muara Jawa atau neng Samarinda? Kalau menurutku pribadi sih kalau soal kerjaan tuh lebih enak nih Samarinda Pak San. Lebih iya kan? Lebih enak di Samarinda. Kenapa nih? Bikin angel. Orang dalam. Bikin angel tuh. Orang dalam harus melalui ya beberapa oknum ya. Kalau tapi aku tidak memvalidasi apa sih? Tidak mengejudge semua itu dari orang dalam, tapi memang ada persyaratan tertentu. Terus kalau kita bisa ngelakuin persyaratan itu, ya kenapa enggak?
Kalau enggak berarti ya kamu malas aja. Itu aja intinya. Ya, betul. Karena memang malas sih. Banyak cok, persyaratannya cok. Iya, aku kan Oh, gimana ya? itu berarti alasannya ya sekarang lebih memilih untuk jadi content creator ya? Enggak alasannya kayak anjir membunuh juga kalau nggak diterima gitu loh kan. Membunuh Iya, juga. ya Kayak semua kan harus ada yang iya, dikorbankan. ada dikorbankan betul. Cuman Tapi kayak keterlaluan juga sih. lebih kasihan ke orang tua aku, cok. Malah aku minta terus kan. Mak bikin surat lamaran, Mak. Buat apa? Bekerja, Mak. Ya nggak mungkin aku buat lamaran buat kirim ke Lamar cewek gitu. ya lamar cewek nggak mungkin. Enggak sih, tapi kalau buat menurutku ya, untuk menurutku sendiri sih lebih enak tuh jadi Samarinda. Kenapa? Karena di sana tuh Everything ada. dari soal ya kalau dari segi apapun itu ada dia. Mau kamu dari yang kamu jurusan apa ada di situ. Ya, semua ada di Aku sana. pengen sebenarnya cuman aduh. Lebih ke memang pendapatannya itu sesuai lah dengan pengeluarannya. Kalau untuk di Samarinda ini enak banget. Apa-apa juga murah. Jadi soal pendapatan pun bisa tergolong lebih ke menengah atas ya, bukan kalau untuk pendapatan. Tapi di sana pengeluaran juga menurutku sih murah tapi ya itu tadi Nggak banyak. lebih menguras kantong. Iya sih. Karena gini nih pribadi manusia tuh pasti gini nih, ini murah, kalau aku cuma beli satu nantinya habis aku rugi ya kan, otomatis kita mau ngeborong dong. Nah apalagi yang gitu maksudnya, apalagi orangnya doyan jajan ya. Nah betul, orangnya doyan jajan banget. Kalau udah ke Samarinda, aduh udah pasti dihabisin tuh, habis dihabisin rata itu Samarinda tuh. Nah oke. Nih last question, pertanyaan terakhir. Yang mau mati aja bang. Kan pertanyaan terakhir yang mau mati aja. Ayo wah bawa kita nonis ya. Emang begitu kan kalau last question memang di titik terakhir cok kalau orang serem tuh. Terus gini, kan lagi viral sih, viralnya kan sebelum bulan puasa ya kan, bulan Ramadan lagi muncul gitu, lagi muncul hashtag kabur aja dulu, yang orang-orang pergi kerja di negara lain. Itu gimana tanggapanmu? Ada yang bilang, bukan ada yang bilang sih, memang ada pejabat yang bilang, ya udah pergi aja, berarti kamu nggak nasionalis. Menurutmu gimana? Ini adalah salah satu pertanyaan yang hampir menjebak. Oke. Tapi ini harus jujur. Karena gini guys, kalau kita nggak dihargai di negara sendiri, buat apa kita tetap di negara kita sendiri? Betul. Gitu. Sedangkan di mana negara kita yang tadinya berjanji atau berkomitmen memberikan sebuah lapangan pekerjaan bagi para penduduk buminya gitu, untuk penduduk pribumi. Tapi malah justru itu nggak sesuai dengan realitanya. Ya gimana ya? Ya mending pergi aja gitu. Apalagi sekarang gini, kita ambil contoh dari, ini nggak mungkin gak ada yang tahu ya, dari Bapak B.J. Habibie. B.J. Habibie. Oh. Nah, beliau anjir, tahu dia B.J. Habibie. Aku sampai nggak terlalu tahu profilnya bang. Kayak tahu cuma presiden yang bisa mendirikan atau pesawat. Ya, B.J. Habibie. Nah, itu paling terkenal tuh namanya presiden tuh. Ini kayak dia tahu nih apa. B.J. Habibie tuh dulu dia mengemban ilmu di Jerman, mengemban ilmu soal dunia. Tahu ya, aku kurang jadi dirgantara. Ya, tenaga dirgantaraan. Itu, tapi banyak pertentangan nih. Ya tuh. Dari pihak pemerintah. Jadi B.J. Habibie dulu tuh dapat pertentangan dari pemerintahan kita sendiri ya guys. Itu cerita dulu ya. Akhirnya B.J. Habibie ini ingin menetap di Jerman. Untuk nyari ngomongnya. Oke. Untuk nyari ngomongnya, biar kedengaran. Oh boleh. Jadi B.J. Habibie ini akhirnya kenapa dia memilih untuk menetap di Jerman dan mengembangkan ilmu dunia kedirgantaraannya di Jerman, karena dia merasa dihargai gitu di sana. Karena dia merasa dibutuhkan di sana gitu. Tapi memang ada filmnya. Cuman aku belum maksudnya bukan belum nonton.
Lihat, Coba deh nonton. cuplikannya tuh banyak, di Facebook, di TikTok juga ada. Di Facebook itu ini. Dia tuh ada scene di mana dia tuh bikin pesawat tapi dia tuh pakai tali Ya, yang terbang. ya hanya apa? Miniatur. Oh, miniatur. Itu pesawat miniatur dibuat buat ibarat gimana ya? Buat contoh. Gitu. Yang nantinya bakal dibuat untuk besar. Berarti yang pertama kali bikin tuh Pak B.J. Habibie. Betul. Pesawat di Indonesia. Orang Indonesia, Cok. Pesawat di Indonesia itu pertama kali memang diciptakan oleh Pak B.J. Habibie. Gila. Ini nggak tahu ya. Nggak tahu aku. Kalau kalian ada fun fact bertahu aku, Cok. Nah, kalau kalian ada yang tahu asal usul pesawat pertama di dunia, bisa komen di kolom komentarnya channelnya Mas Nathan ya. Tapi kalau setahuku sih memang pesawat pertama kali itu diciptakan sama Pak B.J. Habibie. Itu kalau nggak salah itu Garuda Indonesia. Kalau nggak salah loh ya. Kalau nggak salah ya guys ya. Pertama itu. Pertama. Kalau Garuda Indonesia, berarti yang kedua apa? Wah, ya gua nggak tahu. Ya pertama sih. Aku ya raro, Cok. Enggak. Masa ya kate tak elek. Enggak, tak kira kowe roe siji kan Garuda Indonesia. Terus apa? Nggak tahu. Kalau berarti Lion Air bukan ya? Berarti cuma Garuda Indonesia aja. Ya. Setahuku sih memang Eyang panutan, memang Eyang. Boy, panutan banget tuh B.J. Habibie tuh. Berarti selain dan apa tanggapanku buat mereka atau teman-teman atau guys yang sedang kerja di luar negeri, semangat. Iya, semangat. Kalian punya masa depan yang kalian inginkan. Contoh bukan temanku. impikan ya, tapi masa depan yang kalian inginkan. Contoh temanku, namanya tuh, jenengnya sensor enggak usah. Jenengnya Wiko. Aku kan pernah sekolah dengan Jawa Timur. Ya sana Kristen. Sing duwe wong Korea. Ya betul. Sing duwe wong Korea. Yayasan Kristen Elim. Nah, aku kenal dia iku waktu pindah cilik banget, enggak bibit. SMP kan. Karena di sukun itu rumah keluarga kan. Ya kita kan enak juga kan. Tiap hari atau tiap tinggal di rumah keluarga kan. Nah, kita berencana pindah. Kau tahu nggak sih Malang Sukun Malang Agli? Tahu dong. Nah, Malang Agli. Gua kan orangnya Malang banget tuh. Malang Agli. Nah, nek kono aku tinggal neng Burini pabrik es. Ya, di gimana ada pabrik es ya. Udah bercanda guys. Memang aku tinggal di pabrik es dan itu kok tiap malam dingin, anjir. Ya kalau panas pabrik api, Bang. Aduh. Lebih tepatnya pabrik neraka. Tanda guys. Oke, lanjut cerita. Singkat cerita, aku kenal dia tuh waktu ya memang aku kan orangnya muda akrab toh. Kayak aku kenal kamu tiba-tiba kan dari adikmu kan. Friendly nih orangnya. Ya, friendly kan ke cowok, enggak ke cewek. Oke. Setelah itu singkat cerita, aku pindah lagi ke sini. Kenapa? Karena tidak kuat sama pendidikan di sana, beda sekali, beda jauh. Sampai aku pernah sakit selama seminggu ke 2 minggu. Tipes. Iya, Cok, karena nggak kuat beradaptasi. Tapi pas lama-lama kuat. Cuman kan terus kok kenapa tetap memilih untuk pindah? Ya karena pendidikannya, Cok. Gak biasa loh. Bayang noai kan sing biasane kan baru. Sing biasanya kita dulu habis ujian atau sih kalau di daerah lain tuh habis ujian ulangan atau habis ujian tetap belajar. Nah, di sana ujian tetap belajar. Iya dong, tetap belajar mengajar. Kalau di sini kan habis ujian pulang. Ya. Karena terus, kan kalau di Jawa ya setahu karena kebetulan aku juga lulusan orang Jawa ya, lulusan di Jawa ya. Karena mereka tuh mau mencetak di sebuah SDM itu yang bermanfaat gitu. Sebuah SDM tuh yang memang iya betul-betul memumpuni. Bagus sih. Cuman tidak apa sih? Nggak expect gitu ya sampai kayak gitu ya, gitu ya. Nggak expect terus tidak berlaku buat
aku yang tinggal di Kalimantan yang hidupnya Jam belajarannya habis santai sekolah ya? pulang, habis ujian pulang, udah itu. Itu sih. Habis itu jamnya ya namanya juga Jawa, beda sama Kalimantan kan jamnya lambat 1 jam kan. Betul. Kalau di Kalau dari Kalimantan Kalimantan. kecepatan 1 jam. Nah, Wiko temanku ini, aku nggak tahu kalau dia tuh tiba-tiba kerja di Jepang. Di Oh Jepang. iya, Jepang. Jepang. Nggak tahu dia tuh antara kerja jadi bagian pabriknya atau bagian apa gitu kan. Dia pernah komen kan di story-nya. Kamu kamu di mana? Oh, di Jepang, Kepo Pak. banget jadi Anjir. orang. Harus, Pak. Aku nggak tanya. Kan kalau biasanya kita kalau mau ke luar negeri kan harus lihat lembaga-lembaga apa gitu kan. Tapi nggak tahu dia tuh lewat apa. Ya, Kayak aku pengen enak anjir. Kayak, Cuk, gas kah? kayak bagi kita tuh kayak anjir, aku yang suka belajar bahasa ini aku kayak iri lah pengen. Apalagi kowe sebagai yang seneng anime pasti pengen kan neng Jepang kan. Ya meskipun nek Jepang udah belajar bahasa Jepang tapi kan nggak terlalu kan wajib juga. Kalau di sana bisa bahasa Inggris ya kenapa nggak pakai bahasa Inggris aja? Kan bahasa Inggris termasuk bahasa internasional. Kalau aku lebih ke bahasa Inggris sih. Ya sama. Terus emang enaknya belum kerja. Pendapatku kerja di luar negeri udah gajinya tinggi, kalian di sana dapat banyak sama sekali dibilang manfaatnya betul. Manfaatnya apa? Mungkin bisa ada, terus keamanan dari warganya ada, terus polisinya tidak polisi yang oknum-oknum. Ya Polisi tidak polisi oknum. Nah, terus secara tidak langsung kalian di sana bakal merasakan yang namanya yang kalian di sini tidak dihargai tapi di sana lebih dihargai. Karena baik teman-teman di sana yang ada di Amerika, ada yang di Jepang, lebih tepatnya di Amerika. Di Amerika tuh ada temanku cewek. Anjir bilang, aku pengen gimana tapi caranya gitu kan. Namanya kok di Amerika tuh namanya si Rizka. Aku kenal anak itu lewat fans komunitas FC Barcelona. Kan kita sama teman dicul ya kan. Oh ya. Dicul kan. Nah, aku kaget. Nah, awalnya tuh dia tuh dari Medan. Entah Medan kah. Pokoknya itulah yang tahu. Dia dari Medan kan. Entah ibu keluarga ini orang suku. Terus dapat pacar orang bule. Ada yang dia poskan Jerman. Anjir, Jerman dapat dia. Bukan kepo kan? Info tanya link dong. Nah. Siapa tahu bisa ya kan? Bisa ya kan? Nanti aku kayaknya dia yang berangkat. Terus habis itu enggak lama kok dia udah enggak sama lagi kan. Nah, terus sama orangan lagi Rusia. Anjir. Luar negeri dia. Betul luar negeri. Anjay. Duitnya banyak. Tapi itu sih pesan buat teman-teman yang di luar negeri. Motivasi buat kalian lah, kayak semacam terima kasih kalian sudah membuktikan bahwa manusia itu masih mempunyai kesempatan kayaknya. Masih mempunyai kesempatan untuk berkarir lebih jauh. Terima kasih buat kalian yang jauh di terus sana. Kok ada yang bilang, buat kalian yang berani jauh di sana. Terus kalian hebat sih. Buat aku pribadi kalian hebat sih. Kalian berani ngerelain jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman nih yang biasanya ngumpul tiba-tiba hilang jauh, ya kan? Kalian hebat sih. Kalian salah satu motivasi juga buat aku. Tapi gue pengen juga anjay. Ya itu. Aku pengen juga. Mas atau mbak-mbak yang di jauh-jauh atau di luar negeri info dong. Ada kalau lowongan. Waktu itu ada. Cuman aku dikiranya lewat grup alumni SMK. Ya. Alumni SMK. Wah, nggak info nih. Tapi dia di Australia. Mekanik, Cok. Loh, mekanik. Apakah kamu lupa saya ini? Iya, tahu. Cuman pengalamannya tuh minimal 5 tahun ya. Tahu ya, kamu nih sudah berapa tahun kan. Cuman ya nantilah. Oke. Kopi. Enggak paham mekanik juga kan. Kalau buat kalian yang komen selain atau ada yang kontra, ada yang bilang begini, ngapain sih bang harus keluar kerja di luar negeri?
Cok, kamu di sini aja loh berapa? Duitku ya syukur-syukur lah. Emang kita harus bersyukur bang, apapun kita atau dulu kita. Iya bersyukur. Tapi Manusia itu nggak pernah ada rasa cukupnya. iya betul, Guys. jujur kita nggak munafik. Manusia itu memang nggak pernah ada rasa cukup untuk bersyukur, ya kan? Bersyukurnya tuh di mulut doang. Iya bersyukur Anjay. itu doang kayak dalam artinya anjing, Hatinya kurang cukup. anjing 2 juta nih, nggak cukup anjing buat kehidupan berikutnya bangsat. Betul. Apalagi yang ada punya cicilan, ya kan? Aduh. Apalagi ke pengeluaran yang Kalau di luar negeri, ya kan? Kalau di luar negeri, aku tuh berpikir ya, udah gajinya tinggi, enak gitu loh, kayak tertantang banget hidupnya, anjir hidup di luar negeri ya kan, bertemu dengan stranger yang kita nggak kenal kan, nah, terus kita tipenya nih orang asik nih, nah kita kenalan sama dia, cuk, pengen aku anjir, aku bayangin aja ancok, enak betul, sangat menggiurkan sekali. sangat menggiurkan, sumpah menggiurkan banget. Hebat buat teman-teman yang sekarang lagi kerja di luar negeri. Iya, semangat cuk, semangat terus. Semangat terus. Kita iri loh sumpah. Jangan pantang mundur, jangan menyerah. Kalian punya masa depan Betul. yang kalian inginkan. Apalagi kan ya, kalian ingin. Apalagi mereka punya keluarga kan. Keluarga yang Betul. harus dicukupin. Terus angkat derajat keluarga, apalagi orang tua juga. Berat pokoknya. Nah, ada lagi tuh orang yang kerja di Jepang yang katanya tidak nasionalisme. Ada yang bilang, kok memang kami tidak nasionalis Pak? Orang setiap timnas main aja kita nonton. Nah. Ya nggak tahu. Saya tidak ikut-ikut. Saya cuma ngomongin aja. Bukan kita tidak nasionalisme, tapi realistis saja. Di negara kita aja persyaratannya banyak. Menguasai elemen api lah, menguasai elemen air, angin, tanah dan udara. Angin tadi sudah, gila. Itulah. Ya intinya. Nah satu lagi, orang dalam. Orang dalam. Udah itu aja guys podcast hari ini kita. Ya semoga dari podcast ini apa yang kita omongkan atau yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Terus aku juga tidak termasuk orang baik-baik, aku juga munafik cok sebenarnya. Kamu lihat aku nih baik-baik, tapi aslinya luar anjing basat kiasu ya. Astagfirullahaladzim, puasa. Sama. Tapi kalau soal yang lain-lain kamu tidak munafik ya? Mana tidak munafik. Ya itulah. Intinya hiduplah kata-kata hari ini, hiduplah dan bermanfaatlah bagi orang lain. Sebelum orang lain memanfaatkanmu. Anjing itu. Betul. Oke, aku Nathan dan saya Vicky. Oke. Bye bye. Guys.